Dan yang lebih mengejutkan lagi dari kasus ACT ini adalah ternyata ada dugaan dana yang mengalir ke Koperasi Syariah 212. Ya, jumpa lagi dengan saya, Muhammad. Ada dua hal menarik yang ingin saya bahas di kesempatan Okedum kali ini. Yang pertama, saya akan membahas kasus soal penyelewengan dana yang diduga dilakukan oleh Lembaga Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Nah, kemudian yang kedua, saya akan membahas soal potret kemiskinan di balik kemegahan Stadion JIS. Ya, baiklah, langsung saja saya bahas yang pertama terlebih dahulu. Mungkin masih ada yang ingat dengan kasus dugaan penyelewengan donasi yang dilakukan oleh ACT. Ya, ada kabar terbaru soal kasus ACT ini. Diketahui ya bahwa dalam kasus dugaan tindak pidana penyelewengan dana oleh ACT, pihak dari Bareskrim Polri telah mengumumkan 4 tersangka. Ngeri sekali kan. Nah, 4 tersangka tersebut adalah Ahyudin sebagai pendiri, mantan presiden, dan sekaligus ketua pembina ACT. Nah, untuk Ahyudin ini gajinya diketahui sebesar 450 juta rupiah per bulan. Coba bayangkan saja, hanya dari modal menggarong pakai label donasi digital, tiap bulannya bisa mendapatkan gaji sebesar 450 juta rupiah coba. Ya, kalau begini caranya, lama-lama bisa insecure lah tukang babi ngepet itu. Bener gak? Dan ini sekaligus menjawab pertanyaan, kenapa Ahyudin sebelumnya membantah ketika dituding mendapatkan gaji sebesar 250 juta rupiah. Tahu kenapa? Ternyata gajinya sebulan bukan 250 juta, tapi 450 juta rupiah. Nah, ini kan bangsat sekali, bener gak? Nah, kemudian tersangka yang kedua ini adalah bernama Ibnu Hajar. Dia saat ini menjabat sebagai presiden ACT menggantikan Ahyudin. Nah, gajinya per bulan ini adalah sebesar 150 juta rupiah. Nah, kemudian tersangka yang ketiga ini adalah Haryana Hermain. Jadi, dia ini menjabat sebagai pengawas yayasan ACT tahun 2019 yang pada saat ini menjabat sebagai anggota pembina ACT. Nah, tersangka yang terakhir ini adalah bernama Novaryadi Imam Akbari. Jadi, Novi Riyadi ini adalah mantan sekretaris yang saat ini menjabat sebagai ketua Dewan Pembina ACT. Nah, untuk Haryana Hermain dan Nova Riyadi Imam Akbari ini, mereka per bulannya bisa mendapatkan gaji sebesar 50 juta hingga 100 juta rupiah. Coba bayangkan, luar biasa sekali kan? Dan lucunya, kok masih saja ada kadrun-kadrun yang membela para bandit-bandit di ACT ini. Padahal mereka ini kan sudah jelas-jelas sekali menggarong donasi umat melalui modus jualan agama. Dan yang lebih mengejutkan lagi dari kasus ACT ini adalah ternyata ada dugaan dana yang mengalir ke Koperasi Syariah 212. Coba bayangkan saja, ngeri sekali kan. Entah kenapa ya komplotan geng 212 ini sering sekali bermasalah. Bahkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya, Wasekjen PA 212 Novel Bagmumin langsung membantah bahwa PA 212 tidak terkait dengan Koperasi Syariah 212. Begitu katanya. Nah, yang mengerikan lagi adalah ada nama-nama tokoh besar seperti A'agim yang menjabat sebagai Dewan Penasihat di Koperasi Syariah 212. Kemudian ada yang menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah. Mereka adalah Khalil Nafis dan Muhyiddin Junaidi. Keduanya juga diketahui sebagai petinggi di Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Luar biasa sekali kan. Ya, selain itu ada juga Dewan Pengawas Operasional yang bernama Yusuf Muhammad Marta. Catat dulu ya, ada nama Martanya. Jadi bukan Yusuf Muhammad, tapi Yusuf Muhammad Marta. Nah, Yusuf Marta ini diketahui juga sebagai petinggi di PA 212. Jadi kalau benar ada penyelewengan dana yang mengalir di Koperasi Syariah 212, maka sudah sepantasnya nama-nama pengurus tersebut ya, ini diperiksa oleh pihak kepolisian. Setuju nggak? Jadi sekedar informasi saja, dana yang diduga diselewengkan ini adalah dana dari Corporate Social Responsibility atau CSR. Nah, jadi dana CSR ini adalah sejatinya untuk ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air Boeing JT610. Namun parahnya dana CSR tersebut ya malah digunakan untuk keperluan internal ACT. Lah ini kan parah sekali, bener gak?
Ya asal tahu saja ya bahwa dana pertanggungjawaban tersebut lebih dari 2 miliar rupiah untuk masing-masing korban. Dari nilai tersebut, maka total dana yang diberikan pihak Boeing sekitar 138 miliar rupiah. Namun ternyata ACT tidak pernah memberitahu kepada pihak ahli waris korban mengenai realisasi jumlah dana CRR tersebut yang diterima. Nah, sekarang terbongkarlah semua bau busuk mereka. Ya, sekarang tinggal kita kawal saja kasus ACT ini. Yang jelas ya, sumber mata pencarian mereka saat ini sudah semakin sempit. Nah, kemudian berlanjut tema pembahasan yang kedua, yaitu soal Jakarta International Stadium atau JIS. Mungkin masih ada yang ingat juga ketika dengan sombongnya ya, Anies Baswedan ini pernah mengatakan, "Mohon maaf, harus kami sampaikan bahwa kami mengecewakan mereka yang pesimis." Begitu katanya. Jadi pernyataan tersebut ini terlontar ketika Stadion JIS telah berhasil dibangun dengan megah dari dana sebesar 4,5 triliun rupiah, yang mana 80% dananya tersebut adalah ngutang dari pemerintah pusat melalui Dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Dan tidak lama setelah ada pernyataan itu ya, pagar pembatas Stadion JIS kemarin ini jebol akibat diduga konstruksi bangunannya ini tidak sesuai standar. Bahkan ada yang mengatakan bangunannya ini asal-asalan, makanya jebol. Ngeri sekali kalau netizen plus 62 ini sudah berkomentar. Dan jebolnya pagar pembatas JIS saat acara grand launching kemarin ya, seakan menjawab semua kesombongan yang dikatakan oleh Anies Baswedan. Ya, mungkin banyak netizen yang selama ini belum tahu fakta di sekitaran JIS. Mereka hanya melihat kemegahan JIS dari sudut keindahan-keindahan saja. Padahal di sekitar JIS atau radius 50 meter itu ya, terdapat kehidupan yang sangat menyisakan dada. Coba bayangkan saja, banyak terdapat tumpukan-tumpukan sampah. Bahkan masih banyak warga yang belum mendapatkan tempat tinggal layak huni. Coba bayangkan, parah sekali kan? Dan itu membuat kita semua jadi bertanya-tanya, mengapa semua itu bisa terjadi? Kan itu pertanyaannya. Dan ternyata ya, mereka yang tinggal di gubuk-gubuk itu adalah korban gusuran dari pembangunan JIS yang sampai detik ini ya, sampai saat ini masih belum mendapatkan bantuan dan ganti rugi oleh pihak Pemprov DKI Jakarta. Padahal dulu ada yang pernah berjanji, kami ini tidak akan menggusur, kami akan membangun manusianya, kami akan membangun rumah tapak untuk warga miskin, kami akan sediakan lapak untuk usaha, dan kami akan memberikan bantuan modal usaha. Begitulah janji-janji manisnya. Tapi janji tinggal janji, faktanya semua itu lenyap bak ditelan bumi. Warga masih banyak yang digusur, modal usaha tidak pernah didapatkan, rumah tapak juga tidak didapatkan, tapi uang rakyat yang dibayar dari pajak justru dihambur-hamburkan untuk proyek yang sering kelebihan bayar. Parah sekali kan? Jujur saja ya, jika melihat langsung kondisi di sekitaran JIS, maka pasti kalian akan heran. Foto-foto yang saya tunjukkan ini adalah kondisi real dan fakta yang baru saja diambil dari sekitaran JIS. Coba perhatikan saja, sangat kontra sekali kan pemandangannya. Di sana tampak ada kemegahan JIS yang sering dibanggakan oleh Anies Baswedan dan buzzer-buzzernya. Namun di lain sisi, ada kemiskinan dan penderitaan warga yang selalu ditutupi. Lantas pertanyaannya, untuk siapakah Anies Baswedan membanggakan semua itu? Coba ada nggak yang tahu jawabannya? Silahkan berikan komentarnya di bawah. Dan coba perhatikan kehidupan di sekitaran Stadion JIS. Ada banyak sekali warga yang belum mendapatkan perhatian dari pemimpinnya. Mereka bahkan rela mengais sisa-sisa makanan dari tempat-tempat sampah. Bahkan mereka juga mandi dengan air seadanya. Lah ini kan kondisi yang miris sekali, bener gak? Mungkin ya orang di luar DKI Jakarta masih kaget ketika mengetahui ada banyak sekali warga DKI yang masih kesulitan mendapatkan air bersih. Padahal ya anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD DKI Jakarta adalah yang paling besar di Indonesia. Jumlahnya ini mencapai 82 triliun rupiah lebih per tahunnya. Coba bayangkan, begitu banyaknya dana APBD DKI Jakarta. Lantas untuk apa saja anggaran sebesar itu? Kan itu pertanyaannya. Mengapa masih banyak warga DKI Jakarta yang belum merasakan kesejahteraan?
Malah jika dilihat dari data Badan Pusat Statistik atau BPS ya, jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta bertambah sebanyak 502.000 jiwa. Nah ini kan parah sekali, bener gak? Jadi kalau melihat faktanya seperti ini, terus apa yang mau dibanggakan oleh Anies Baswedan? Kan itu pertanyaannya. Dan sekarang coba saja bandingkan dengan Jawa Tengah yang APBD-nya hanya sekitar 20 triliun lebih. Dan jumlah penduduknya ini sekitar 30 juta jiwa. Menurut data BPS ya, Jawa Tengah selama dipimpin oleh Ganjar Pranowo justru bisa menurunkan angka kemiskinan sebanyak 102.000 jiwa. Nah ini kan luar biasa sekali. Jadi dari data BPS tersebut ya, sudah bisa dilihat mana pemimpin yang bisa bekerja dan mana pemimpin yang cuma ahli berkata-kata. Nah sekarang tinggal masyarakat saja ingin pemimpin yang seperti apa. Mau yang bisa bekerja nyata atau yang cuma ahli kata-kata. Ya kalau cuma ahli kata-kata ya pilih saja Anies Baswedan. Ya saya kira demikian dululah opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, mari kawal terus kasus dugaan penyelewengan dana donasi dari ACT. Dan tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI. Ya terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.